Bukan karena saudara sempurna di hadapan Tuhan. Daud kurang apa sih saudara? Kalau saya tanya sama saudara di sini, sebutkan dosa Daud. Saya rasa semua langsung cepat. Apa saudara? Langsung. Tadi pagi ada yang bilang mencuri istri orang katanya. Cepat. Saudara mau tambahkan lagi. Bukan hanya masalah dia berzina dengan Batsheba saudara. Oke lah, kita tahu itu salah. Tapi buat saya yang paling membuat saya marah saudara, adalah bagaimana cara dia memperlakukan Uria. Saya marah itu. Saya baca ayatnya itu, saya nggak bisa nahan, nggak nangis. Kenapa? Karena sebenarnya Daud itu nggak kepengen bunuh Uria. Daud itu cuman kepengen nutupi dia berzina dengan Batsheba supaya ketika Batsheba hamil, orang itu tetap berpikir itu anaknya Uria. Karena kan gak masuk akal, Urianya pergi perang, di sini Batsheba hamil. Kan doesn't make sense saudaraku. Yang dilakukan Daud at first, dia tuh cuma ngomong sama Uria gini, Uria kamu udah kerja bagus, hebat, pulang tidurlah dengan istrimu. Nah, masalahnya Uria ini apa ya? Sampai pada darah titik terakhirnya, he is a genuine hero, saudara. Pada saat Daud itu ngomong, pulang tidur dengan istrimu, dijawab sama Uria, bagaimana bisa tuanku? Anak buahku masih perang, bagaimana saya sebagai komandan bisa pulang ke rumah? No, I will not gonna do it. Daud itu sampai kayak, ini orang gimana sih? Akhirnya dia pakai trik yang kedua, dibikin mabuk saudara. Tapi once again, Uria ngomong, no, never. Aku tidak akan pulang ke rumahku sementara pasukanku masih di medan perang. He is a genuine soldier saudaraku. Dia tuh tentara sampai ke darah paling dalam. Itu orang kayak begitu loh saudara. Sadarkah saudara? Uria itu membawa surat kematiannya sendiri. Yang diberikannya kepada Yoab itu saudara. Sepercaya itu sama Daud. Dia tidak membuka surat itu. Dia serahkan surat kematiannya sendiri kepada Yoab. Waktu saya baca itu ya saudara, to be honest ya saudara, jujur ya. Saya marah sama Daud itu. Saudara berbicara apa lagi dalam kehidupan Daud? Certainly Daud, kalau saudara membaca cukup panjang ya, nanti kisah hidup Daud ya. Daud itu bukan father figure yang baik loh. Satu anak memperkosa anak yang lain gak diapa-apain. See? Anak yang lain membunuh anak yang lain. Itu terus justru oleh anaknya sendiri dia dikudeta. Itu list continue. Jadi kalau saudara berkata kepada saya, bukan karena Daud perfect. Kalau mau berbicara kesalahan ya saudara, Saul. Jelas-jelas. Kesalahan Saul itu sama Daud gak ada apa-apanya. Itu? Saul yang dipertahankan apa? Lembu sapi gemuk. Kalau saudara mau melihat dari sisi itunya, then you will not gonna find the answer. Pastor. Terus apa? Apa yang membedakan? Saul bahkan ini sorry ya saudara, saya lompat ya. Imam Eli. Mereka juga mendapatkan favor. Once upon a time, dengar ini ya saudaraku. Saya hanya berdoa. Jangan sampai engkau kehilangan favor itu dalam hidupmu. Karena bahkan Saul pun itu dipilih Tuhan loh. Jangan salah. Imam Eli, kita buka ya ayatnya, kita lihat yuk. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-28 sampai 30, saya baca ayat 28 saja. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Imam Eli ini sudah dipilih Tuhan. Kalau bukan masalah kesalahannya, Pastor, Imam Eli bikin salah, Daud bikin salah, Saul bikin salah. Kalau bukan kesalahannya, terus apa yang matters? Apa yang menentukan favor itu last a lifetime? Simple, saudara. The answer is very simple. Sikap hatinya. Attitude-nya.
Di zaman Daud, saudara harus memahami satu hal ini. Yang namanya raja tidak pernah answer to anyone. Dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun, saudaraku. Dia berhak melakukan apapun sesuka hatinya. Saudara perhatikan ini, kita nggak hidup di zaman sekarang ya, saudara. Di zaman itu, saudara bayangkan saja di zaman itu. Tapi sadarkah saudara, momen di mana Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Saya tuh amazed loh sama satu sisi ini orang gemesin, tapi satu sisi yang lain. Daud ini kalau saya boleh ngomong ya satu-satunya raja yang menyanyikan dosanya loh saudara. Ini orang gila lah saudaraku. Ini satu-satunya raja yang membuat mazmur tentang betapa jahatnya dirinya, betapa berdosanya dia, tetapi betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupannya. What do you mean, Pastor? Lebih dari semuanya ya saudaraku, Daud itu gak mau jaga image depan manusia. Daud tidak pakai topeng, lebih dari segalanya. Dia cuma ngomong sama Tuhan, aku tidak mau kehilangan Engkau. Harta yang paling berharga di dalam kehidupanku, Tuhanku, tidak boleh ditukar dengan apapun juga. Satu sikap hati yang gimana saudaraku? Sadar sesadar-sadarnya dan dengan kesadaran itu dia ngomong kalau bukan karena Tuhan jadi apa aku hari ini. Hati yang seperti itu menyentuh hatinya Tuhan. Doa saya justru hati yang seperti itu ada atas hidupmu, hidupmu, hidupmu. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang, kalau kita berbicara attitude berarti sikap hati yang seperti apa? Saya lanjut ya. Sikap yang seperti apa, Pastor? Dari semua hal ya saudaraku, saya akan ngambil satu yang buat saya itu paling mengena di hadapan Tuhan. It's very crucial gitu. Kerendahan hati. Kalau saudara mau berbicara tentang sikap apapun yang satu ini ya saudaraku, jawabannya cuma satu, kerendahan hati. Kenapa? 1 Petrus 5 ayat 5. Saudara harus mengenal pribadi seperti apa Tuhan yang engkau sembah. Ayat ini menjelaskan dengan cukup gamblang saudara. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, kenapa? Ini alasannya saudara. Sebab Allah menentang orang yang congkak.